Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi' wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati jami' ahlil qura'i wal huffadhi wal mufassirin wal muhaddithin wa imadil mujtahidin khususan ila hadrati Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithut tasi'u an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Monggo kita melanjutkan ngaji kitab Arba'in Nawawi sampai hadis nomor 9. Diriwayatkan dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, salah satu dari perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abi Hurairah. Uniknya sempat ada gugatan. Jadi Abu Hurairah niku digugat. Oleh siapa? Oleh orang-orang zaman sekarang. Digugatnya apa? Abi Hurairah itu kok bisa hafal 5.000 hadis. Padahal beliau masuk Islamnya itu belakangan. Dong-donge Abi Hurairah kuwi menungso apa lembaga tuh. Jadi semacam lembaga pembuat hadis. Ada yang mengatakan begitu. Nah, tentu kita menjawab Bapak Ibu bahwa Abi Hurairah itu nama manusia. Mengenai beliau meriwayatkan hadis, bahkan riwayatnya ada yang menyebut sampai 5.000. Nah, itu kan wajar Bapak Ibu. Kalau beliau berinteraksi dengan Rasulullah berkali-kali di berbagai macam tempat, maka seandainya selama 3 tahun beliau berkumpul, lalu dengan rata-rata sehari mendapat 5 hadis, kan wajar. Wajar tuh Bapak Ibu, 5 hadis mendapat tiap hari dan hafal. Pertama, hadis itu kan cerita. Hadis itu kan
dawuhnya Nabi, omong-omonge, perilakune, ketetapane Nabi. Nah, itu yang disebut dengan hadis kan. Lah kalau suatu saat Abu Hurairah melihat, saya melihat Rasulullah ketika sholat begini. Nah itu kan sudah jadi hadis. Sudah jadi hadis. Beliau tidak punya pekerjaan yang aneh-aneh. Beliau sering bertemu dengan Rasulullah. Sholat kalau kebetulan Rasulullah mboten tindak, itu juga sehari semalam bisa 5 kali. Belum kalau ketemu di pengajian, belum kalau ketemu di jalan, belum kalau ketemu di rumah, belum kalau ada acara apa-apa. Itu kan jadi hadis semua. Ya saya kira biasa saja kalau ada yang 5.000 hadis dibawa oleh Abu Hurairah. Memang ada gugatan, kenapa kok Ali bin Abi Thalib hadisnya dikit ya? Nah itu kan gugatan orang Syiah biasanya. Gugatan orang Syiah biasanya mengatakan, loh hadis, kenapa riwayat Ali kok dikit? Bukankah Ali itu orang yang sejak kecil masuk Islam? Bukankah Ali adalah orang yang sesudah dewasa dekat dengan Nabi? Kenapa hadisnya dikit? Nah kalimat kenapa hadisnya dikit itu kan faktor lain. Karena pada waktu itu banyak yang takut meriwayatkan hadis dari sahabat Ali. Karena Ali bin Abi Thalib namanya saja harus dijelek-jelekkan. Makanya kan kita kalau Jumatan teng mriki nek khotib biasane cok maca ayat niki mboten. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Cok maca niku? Nggih. Lah kok diwaca napa niku maksude? Ora ngerti nggih. Sing penting diwaca. Lah nggih khotibe kan maca. Ayyuhal mu'minun. Ah di belakang kan ada itu. Bapak Ibu, itu ceritanya ada. Jenengan maca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu ngikut apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi presiden hanya kurang lebih 2 tahun. Beliau sudah meninggal, diduga dibunuh, tapi kan karena dugaan tidak terbukti kan kita hanya menduga-duga, tidak bisa memvonis. Beliau 2 tahun. Apa yang beliau lakukan? Ketika beliau jadi presiden, bapak, mbahne, buyute, dulure, semuanya waktu jadi presiden membuat kebijakan. Setiap khotib yang berkhutbah di akhir khutbahnya harus menjelekkan Ali. Kalau dia tidak melaknat Ali, maka dia ditangkap. Bayangkan sampai begitu. Begitu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, beliau bikin kebijakan baru. Tidak boleh lagi di waktu Jumatan ada orang yang mencela sahabat Ali karena beliau adalah orang mulia. Sekarang kalimatnya diganti. Nah itu yang diganti itu tadi. Setiap habis menjelang akhir khutbah maka dibacakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dadi ana critane ora mung diwaca-waca tok, ana riwayate. Nah, jadi ini kembali ke cerita Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, beliau meriwayatkan banyak hadis. Karena waktu itu beliau bukan termasuk orang yang dicekal. Lah sahabat Ali niku termasuk yang dicekal. Makanya yang meriwayatkan dari beliau itu sedikit. Ceritane ngoten. Tapi berarti ulama pada salah tidak meriwayatkan dari beliau. Enggak, masalahnya memang yang meriwayatkan dari sahabat Ali itu banyak yang tidak berani menyampaikan. Karena hukumannya berat waktu itu.
Nah, ini faktor politis gitu. Kalau udah urusan politik kan begitulah adanya Bapak Ibu, maka kita ya harus hati-hati dengan kondisi politik yang ada. Jangan ikut-ikut macam-macam, nanti jadinya tidak baik. Nah, oke, kita lanjut. Berkata Abi Hurairah, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang darinya maka jauhilah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama yang diriwayatkan di hadis nomor 9, apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang Rasulullah, maka jauhilah. Agama niku enak asline. Sing dilarang aja dilakoni. Jadi Nabi itu melarang beberapa hal. Kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Larangan Nabi jauhi. Nah, hadis ini tetap masuk dalam kategori hukum Islam. Hukum Islam niku ada 5. Larangan itu terbagi menjadi 2. Pertama, larangan yang dilarang oleh Nabi hukumnya haram. Yang kedua, larangan hukumnya makruh. Nah, kita harus memahami ini dulu, ben boten kebablasan. Minum pakai tangan kiri, dilarang enggak sama Nabi? Dilarang, hukumnya makruh. Kita harus tahu. Lah teman-teman yang kebablasan ngeten, itu dilarang Nabi. Anda sudah menyelisihi sunnah karena Anda minum dengan tangan kiri. Itu perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, ini tipikal ekstremis ini. Masa betul Nabi melarang minum pakai tangan kiri, kita semua paham. Tetapi hukumnya adalah makruh. Makan minum sambil berdiri itu dilarang sama Nabi. Masuk masjid diperintahkan dengan mendahulukan kaki kanan. Jadi Bapak Ibu, yang dilarang Nabi tetap harus dicek hukumnya apa. Jangan begini, hadisnya mengatakan ini dilarang. Betul, kita sepakat hadisnya mengatakan ini dilarang. Tapi hadis butuh dipahami. Butuh dipahami. Melarang enggak? Atau jangan-jangan Kanjeng Nabi hanya membahas tentang keutamaan. Loh, saya itu bolak-balik ditanya, Pak, perempuan sholat di masjid dengan di rumah itu lebih baik di mana? Hadisnya bilang gimana? Sebaik-baik sholatnya perempuan itu ada di dalam rumah. Ya, di dalam kamar lebih baik daripada di ruang depan. Betul, Nabi mengatakan seperti itu. Wah, akhirnya dengan begitu orang menyampaikan, Ibu, ora usah sholat di masjid. Lebih baik Anda sholat di rumah. Pernah ada yang begitu, saya nanya, lho jenengan berpendapat ngoten niku wis mantep tenan apa urung? Nggih mantep Pak, dawuh Kanjeng Nabi memang perempuan lebih baik sholat di rumah. Jenengan memahami kata-kata lebih baik itu dalam konteks apa? Kan Nabi mengatakan lebih baik, lebih utama sholat di rumah. Konteksnya apa coba? Apakah itu mutlak ataupun tidak mutlak? Karena ada hadis lain, apabila perempuan mau sholat di masjid, jangan pernah dilarang. Kan begitu? Ingat, Nabi tidak pernah melarang loh ya. Nabi hanya menyebutkan sebaik-baik wanita sholat di rumah. Lah para ulama kan tidak puas dengan kalimat itu kecuali harus dijelaskan. Lalu dijelaskanlah tentang keadaan zaman Nabi.
Pada zaman Nabi Bapak Ibu, diriwayatkan di dalam beberapa hadis, Rasulullah itu kalau jengkal dari tempat sholat, beliau nunggu ibu-ibu pulang dulu. Berarti zaman Nabi jelas ibu-ibu banyak yang sholat di masjid. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, ini sholat di masjid. Artinya gambaran kondisi pada saat itu harus kita pahami. Saapi-api softnya laki-laki itu yang depan. Saele-ele soft laki-laki itu yang belakang. Saapi-api soft perempuan itu yang belakang. Saele-ele soft perempuan itu yang depan. Coba lihat penataan mindset sholat di masjid. Nabi menggambarkan, ini hadis Nabi ini, sahih ini. Jadi softnya pun diatur. Rasulullah jelas mengatur softnya. Tapi ada teman yang memang udah bisa Pak, tetep luwe HP ning omah. Wong hadise Kanjeng Nabi ngendikan luwe HP ning omah. Nah, wong kaya ngono kuwi mangkat kaji. Mangkat kaji, bojone dicek salat ning Masjidil Haram. Kan ditakoni, "Pak, kondone salat ning omah kuwi kanggo wong wedok luwih utama daripada salat ning masjid. Mestine kan salat ning maktab kanggo mbok-mbok, kanggo ibu-ibu lebih utama. Kenapa dadak ning masjid?" Oh, ndak bisa, di sini kan nilainya 100.000. Loh, kok bisa ada pengecualian di sini? Emang Rasulullah leh ngendikan ning Ungaran apa ning Mekah? Bukankah Rasulullah ngendikan kan ning Madinah kalau ning Mekah kan? Beliau mengatakan sholatnya perempuan lebih baik di rumah daripada di masjid. Di mana ngendikane? Ayo di Mekah Madinah kan? Di wilayah itu toh. Lah ya berarti awit biyen mestine nek jenengan pantes ngono kuwi, terus kudu ngono kuwi, bojone aja entuk salat ning masjid. Oh gimana? Ngapain ke masjid? Lebih utama di rumah. Tapi nyatanya begitu apa tidak? Tidak, malah do berlomba-lomba. Bahkan sing muni luwe HP ning omah kuwi ora konsisten. Makanya kalau berpendapat itu yang enak, jadi lebih konsisten. Itu kan tidak konsisten. Sesuatu yang inkonsisten itu menunjukkan bisa kekurangpahaman atau ketidakadilan dalam berpendapat. Maka Bapak Ibu, ya kita sih melihatnya dari sudut pandang yang lain. Kalau tidak ada fitnah, kalau tidak ada masalah, perempuan sholat di rumah dengan di masjid, pahalanya lebih tinggi di masjid. Tapi kalau, nah ini nek wong wedok dasare ayu, isih enom utawa janda, bapak-bapak dadi segep ning masjid nek ana wong kuwi. Nah, iki lebih baik di rumah kalau begini. Konteksnya beda Bapak Ibu. Konteksnya beda. Terus Bapak Ibu dulu itu kaitannya dengan keamanan. Kaitannya dengan keamanan. Loh, detik ini kalau dilihat dari perspektif zahir nas dawuh Nabi itu banyak yang keliru Bapak Ibu. Cobi nuwun sewu. Wong kaji, wong wedok. Kan dawuh Kanjeng Nabi ora kena wong wedok lunga kejaba karo mahrame luwih saka 3 dina. Kaji umrah itu jelas lebih dari 3 hari. Perempuan dengan temannya boleh kok. Dengan temannya ya, bukan dengan mahramnya. Nek mahram ku jenenge kan bojo utawa ini mahram haji loh ya. Mahram haji bukan mahram nikah, bukan. Jadi mahram itu maksudnya kan dengan bapaknya, dengan mase, dengan ya siapa yang jadi wali lah. Kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah, jadi kembali ke hadis ini, yang dilarang Nabi tinggalkan. Tapi perlu diketahui
bahwa yang dilarang Nabi itu tetap harus dipahami dengan utuh. Larangannya sifatnya haramkah atau larangannya sifatnya makruh. Jadi larangan itu macam-macam. Kemarin ada yang nanya di mana ya, Pak, katanya tidur habis subuh itu dilarang ya? Saya jawab, kayaknya iya. Kok kayaknya Pak, ora mantep ngono? Ya iya, kayaknya sih iya. Tapi larangannya tidak sampai menggebu-gebu. Tidak sampai menggebu-gebu. Artinya sholat ba'da subuh itu, engkau sholat, tidur ba'da sholat subuh itu, ya Nabi mengingatkan kalau bisa jangan. Tapi tidak pernah ngancem-ngancem. Yang ngancem-ngancem itu orang yang kebablasan saja. Siapa yang tidur ba'da subuh, maka rezekinya ditotol ayam. Wah, itu pasti bukan hadis itu. Itu bukan hadis. Wong akeh sing tu ning nganti bar subuh tangine jam 7 sugih kok. Akeh sing tangine guasi sadurunge subuh tangi gasi, pemulung itu banyak yang tangi gasi, Pak. Iku ya sugih-sugih. Padahal rezekine lah ditotol pitik. Nah, artinya begini. Nabi memang menyampaikan begitu, tapi tidak usah dibawa kemana-mana. Saat ini kan kakean wi'anan ku lho, dadine mbah entuk hadis saka ngendi sing sapa wonge bar subuh tu rezekine bakal dimbat karo wong liya dan sebagainya. Ndak usah begitu Bapak Ibu. Bisa jadi Rasul memang mengatakan jangan, cuma larangan itu sifatnya bagaimana? Jangan dikepiah-uyah sampai mengatakan haram. Lah ana sing muni ngono akhire ngene. Sing ora entuk salat itu bar subuh apa bar salat subuh, Pak? Bar salat subuh. Oh ngono ya, nek ngono aku tak salat subuh jam 7 wae. Kan berarti rapopo. Ah, malah aneh-aneh maneh iki. Kan enggak boleh Bapak Ibu. Jadi yang dilarang itu belum tentu haram. Bisa jadi makruh. Kita harus memahami. Makanya kita harus ngerti fikih. Ngerti aturannya. Ngerti aturannya. Dan biasanya yang aneh-aneh itu bukan hadis Nabi. Pokoknya nggak ono hadis kok bunyine rada aneh. Ya kaya mau niku ditotol pitik barang ngoten niku. Nah, kemungkinan bukan hadis Nabi. Harus dicek. Lho nek ngono ya apik Pak tu ba'da subuh. Saya tidak mengatakan baik, tapi pencegahan yang dilakukan Nabi itu tidak ada ancamannya gitu loh maksudnya. Kan kalau jenengan terus ngancem-ngancem. Sing sapa wong itu ba'da subuh mengko bakal ini. Nah, itu ancaman semua itu. Ya, jadi kita harus proporsional saja. Larangan Nabi belum tentu haram, larangan Nabi bisa jadi makruh. Dan larangan Nabi bisa jadi situasional. Itu yang dipahami para ulama, termasuk berkaitan dengan tadi perempuan yang pergi ketika melaksanakan ibadah haji. Itu dianggap oleh para ulama itu pelarangan yang sifatnya situasional. Nah, itu kita perlu mengkaji lebih dalam kalau itu. Nah, berikutnya wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampumu. Loh enak Bapak Ibu. Apa yang diperintahkan Allah kepada kalian, lakukan semampumu. Kalau tidak mampu, tidak usah dipaksa. Ini beberapa hari ini saya ya di bel, ada yang nanya, Pak, kaji saiki larang Pak, swidak songo. Lah kula gek selawe mundhake tambah akeh men iki jo piye ngene iki. Wis ngenteni suwe ora sida. Lah kula ngeten, meh kaji rasah nesu-nesu. Kaji kok nesu-nesu. Lha tapi kene duwite ra siap. Ora siap berarti ora mampu to? Ora mampu tunda. Lah aku wis suwi leh ngenteni kok. Lah ya tapi mampu mboten? Mboten mampu. Tunda. Wah, harusnya tidak begini. Pemerintah jangan memberikan harga yang sedemikian rupa.
Wis niku urusan politik rasa dibahas, nek takon kula bahas ilmune, rasa bahas aneh-aneh kula ngoten. Nek bahas aneh-aneh ya tekan ndi sak karepe jenengan. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi itu perintah. Kalau memerintahkan sesuatu, Nabi mengatakan, udah lakukan sesuai kadar kemampuanmu. Kan enak. Kurban ora di duit, rasah kurban. Oh enak kok. Oh dadak meksa-meksa. Pak, kula wong mboten mampu. Kula tak utang sik. Kula tak arisan sik. Ya apa-apa arisan. Tapi tidak perlu. Masalah boleh saja, tapi tidak perlu kalau sampai melampaui batas kemampuannya. Nah, daripada Bapak Ibu kula jenengan kurban urunan apa niku jenenge arisan, hukumnya boleh ya, hukumnya boleh asal akadnya benar. Tapi bal niku geger. Lah yo wingi urunan 100.000-an entuk kambing. Saiki 10 tahun meneh jebule entuk setengah kambing. Ya nek ngene iki carane aku rugi. Enak sing biyen. Nah, ini yang tidak diinginkan dalam agama. Lakoni sesuatu semampumu. Nggih. Semampumu. Kalau ndak mampu ndak usah dipaksa. Pokoknya ngoten mawon kula jenengan ikuti hadis Nabi wae gampang Bapak Ibu. Ngibadah rasa nemen-nemen. Nah, nek jenengan mampu kok etok-etok ora mampu itu masalah. Lah wong asline duwite akeh kok munine ora di duit. Nah, ini masalah. Nek jenengan salat mampu ngadeg kok muni ora mampu, itu masalah. Masalah itu. Karena Nabi mengatakan, lakukan perintahku semampumu. Semampumu. Kalau bisa level kemampuan tertinggi, maka kita harus mengukur level kemampuan kita masing-masing. Jangan menggunakan ukuran orang lain, tidak sama. Ibarat jalan kaki nggih, jenengan kuat ngubengi alun-alun Bung Karno 10 kali, ya aja muni 3 kali wis kesel. Niku jenengan tidak sesuai kemampuan, jenengan keset. Nek jenengan asline mampu tapi kok etok-etok mboten mampu padahal itu perintah Nabi, maka jenengan terindikasi pemalas. Nah niku indikatornya ngoten niku, pemalas. Lah ketoke kula jenengan kuwi mambu-mambu pemalas. Asline ki do kuat tapi etok-etok ora kuat. Nah itu masalah itu. Gusti Allah tahu kemampuan panjenengan, Gusti Allah tahu kapasitas panjenengan, tidak perlu endo. Tapi nek mboten mampu tenan ora usah meksa. Enak hidup itu enak kok. Desain agama itu untuk membahagiakan manusia. Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan itu, enjoy mikir. Manusia itu punya masalah karena apa? Membebani diri melampaui batasnya. Nggih. Kula nanti ditakoni, "Pak, ki piye utange akeh?" Lah kok iso utange akeh napa? Lah bubal mantu, Pak, entek akeh sumbangane entuk sithik. Lah kok jenengan ki kemampuane piye? Mampune mantu entek 50 juta kok dadak pesta regane 150 juta. Kok minus 100 juta. Lah sampean mantu malah ada lusuk toh. Malah kacau toh. Oh, tapi piye toh Pak? Ndak, Anda sudah membebani diri Anda melampaui batas kesanggupan Anda. Jadi kesalahan ada di pundak jenengan, ora usah ngangkloh. Loh tapi piye nek ngene iki? Ya piye ya piye. Ya memang itu yang harus terjadi. Semua perbuatan itu ada konsekuensinya. Itu dalam suasana yang lain di mana tidak mampu tapi memampu-mampukan diri. Ndak usah Bapak Ibu. Nek cara kula ngoten niku. Prinsip hidup harus begitu.
Dan itu yang harus ditanamkan. Nek mampune tuku sepeda motor Supra bekas regane 7 yuta, ora usah tuku Nmax kredit 7 tahun. Mampu ndak mampu kok. Wong kanggo tuku bensin megap-megap kok. Durung sing gawe servis, engko bayar pajak utang meneh. Masya Allah. Ngene iki ya do dilakoni kok ya nyaman temen to ya. Prinsip dasarnya begitu. Prinsip dasarnya begitu. Jadi yang disampaikan Nabi itu apa yang kita mampu lakukan semampunya. Ndak mampu ya udah, ndak usah. Enak kok hidup itu enak kok. Wong dicek kepenak kalau Kanjeng Nabi kok emoh. Milih rekoso. Milih rekoso. Dan survei membuktikan lebih dari 50% manusia modelnya memampu-mampukan diri atas sesuatu yang tidak mampu. Muga-muga jenengan ora katut ngono wae. Nah nggih. Nek wis kadung katut ya tobat. Wis kadung katut ta piye meneh? Nek wis kadung katut ya tobat. Jadi lakukan apa yang diperintahkan Nabi semampunya. Nggih, mboten usah meksa. Jenengan mboten kuat manggul semen 40 kilo rasa dipeksa, keteklik Bapak Ibu. Keteklik. Wong niku mboten makome kok dilakoni. Nah, jadi konsep dasarnya itu wa ma amaltukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nggih. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hadis nomor 9. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo saged dipun lajengaken tanya jawab. Terima kasih.